Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kabarnya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusan ya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pon Channel, channelnya orang Kutu Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan. Jadi di video kali ini guys ya, saya pun terlihat suatu tajuk ya, yang mana di sini dikatakan Aceh ya pasca konflik ya menghadap Malaysia bukannya Jakarta. Wow, apakah rakyat Aceh ini lebih memilih Malaysia ketimbang Jakarta? Jadi seperti apakah kronologinya, saya pun penasaran. Jadi sebelum kita mulai videonya, buat teman-teman semuanya yang baru bergabung dengan channel ini, melihat video ini ya, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar guys ya. Dan yang sudah support ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membayar atau membalas kebaikan teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Siapa penasaran? Jom kita lihat videonya. Jom. 2 dekad perdamaian membuka lembaran baharu untuk Aceh. Dari kopi gayo ke minyak nilam, dari kelapa sawit ke biji besi, negeri ini kaya dengan komuniti unggul. Namun cabaran kini bukan konflik, tetapi bagaimana hasilnya dimanfaatkan untuk ekonomi serantau. Bukan lagi Medan atau Jakarta, tetapi kiblatnya dialih ke Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Wow, Kuala Lumpur ke Pulau Pinang. Ini tidak tahu apa konflik apa ini guys. Saya pun belum terlalu mengikuti ya yang di Aceh ini ya. Lalu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau lebih mesra digelar Mualim melafazkan ikrar baharunya untuk mengalihkan kiblat ekonomi ke Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Ucapan itu menjadi simbolik arah tuju Aceh, mencerminkan aspirasi baharu warganya. Kita melihat visi Pak Gubernur kami hari ini juga sangat terbuka untuk membuka diri terhadap siapa saja yang ingin bekerja sama-sama kami. Tapi ketika hubungan ini dibangun, misalnya akan dibangun transportasi pengiriman barang dari sini ke Malaysia, dari Malaysia ke sini, adakah barang yang akan dikirim ke Malaysia itu apa? Nah, itu terpikirkan nggak sama pemerintah? Statistik perdagangan luar negeri Aceh 2024 menunjukkan nilai ekspor ke Malaysia berjumlah 14.62 juta dolar Amerika FOB atau 66.91 juta ringgit. Bagaimana 5 juta warga Aceh menerima manfaat daripada aktiviti ekonomi ini? Secara populasi, pertumbuhan ekonomi 5 juta itu masih rendah. Dia tidak akan terangkat. Nah, dari hasil komoditi yang ada di Aceh, yang terjamin harga pasarnya adalah luar negeri. Luar negeri. Malaysia lebih terjamin harga pasar daripada ke Medan, lebih dekat. Ke Jakarta lebih jauh. Melalui misi Mualim, Kerajaan Aceh menggerakkan syarikat berkaitan negeri Pembangunan Aceh atau PEMA sebagai pemacu utama strategi ekonomi baharu. Pada akhirnya kita harus banyak terhubung gitu, terutama dari sektor ekonomi dan pertukaran komoditi. Dan PEMA sedang membangun connectivity untuk jalur laut antara Aceh dan Penang Port atau Port Lang untuk connectivity orang dan barang gitu. Dan ini menjadi jalan baru, peta baru untuk connectivity ekonomi. Komunitas Aceh ini tidak panjang lagi rantai suplainya menuju konsumennya. Kita bisa menginisiasikan nanti ekspor melalui Krungbukuh Port sampai ke Penang sebagai transshipmentnya. Dari transshipment di Penang bisa ke lintas negara lainnya. Perkebunan, habis itu perikanan, dan komoditas-komoditas unggul lainnya seperti nilam atau essential oil yang saat ini menjadi unggulan komoditas Aceh. Dan saya rasa juga Malaysia dapat mempromosikan ini dengan rekanan negara-negara lainnya yang terkonek sama Malaysia lebih luas lagi. Namun kerjasama Aceh-Malaysia bukan hanya soal dagangan. Ia berpaut pada sejarah panjang konflik dan solidariti yang menjadikan hubungan ini lebih daripada sekadar ekonomi. Ketika konflik terjadi, banyak sekali masyarakat Aceh yang menjadi pengungsi di Malaysia, dan saya kira itu juga hubungan yang sudah cukup lama karena sejak konflik terjadi. Dan juga sampai saat ini, karena ketika kerusuhan terjadi, bagaimana kemudian
rakyat Malaysia juga beramai-ramai ikut membantu gitu Allahu ya. Akbar. Dan bagaimana jurnalis-jurnalis Malaysia ikut memberitakan terkait apa yang terjadi di Aceh. Kenapa Malaysia? Karena Malaysia merupakan daerah tetangga yang paling dekat. Iya. Kalau kita melihat di sisi yang lain, orang Aceh itu kalau misalnya sakit, dia memilih berobat ke Malaysia, bukan ke Jakarta, bukan ke Medan. Wow. Malaysia turut berperanan menjadi kunci dalam proses perdamaian Aceh, termasuk di meja rundingan yang akhirnya melahirkan MOU Helsinki pada Ogos 2005. Ketika kita mempersiapkan sudah di Helsinki, sudah ronde ketiga, round 3, itu kita sudah tahu ini akan ada. Kita harus panggil orang-orang yang mewakili Aceh lah, memberitahu mereka bahwa we are going to sign this. Jadi mana tepat kat Malaysia. Jadi tanpa Malaysia memang kita tak boleh lah. Kita 300 orang cakap jatuh secure. Memang Malaysia terbaik. Tak pernah orang terima kasih, tak apa. Yang tahu. Tapi bukan signifikan. The key is in Malaysia. Kemakmuran ekonomi tidak datang bergolek, melainkan setiap pihak berusaha bekerjasama untuk menjayakannya. Bagaimana Aceh selaku negeri di pasca konflik berusaha untuk menyampaikan ke arahnya, semua pihak pasti menantikan. Wow, itulah guys ya. Walaupun keluarga, walaupun misalnya sanak saudara, ya kan, jauh misalnya, tetapi tetangga dekat itu yang tahu bagaimana kita, bagaimana sakitnya atau senangnya begitu guys ya, ada masalah atau tidak. Itu yang berpengaruh adalah yang paling utama, yang duluan tahu itu adalah tetangga. Itulah Malaysia, yang mana tetangga sangat dekat, tidak jauh daripada Aceh ya, yang mana orang-orang Aceh pun sakit ya berobat ke Malaysia ya, karena lebih dekat, lebih murah juga nih. Dan yang saya salutkan di sini guys ya, bahwa apa yang dikatakan di video ini, pemberitaan ini ya, yaitu sangat luar biasa, keikatan apa ya, kekeluargaan gitu guys ya, ikatan persaudaraan ya antara rakyat Indonesia yang di Aceh dan Malaysia begitu guys ya, saling tolong menolong begitu guys ya. Dan itu pun membuat ya kemakmuran lah buat Aceh ya, yang mana barang-barang dari Aceh akan diekspor ke Malaysia begitu guys ya. Dan apa-apa yang keperluan istilahnya dari yang diperlukan oleh rakyat Aceh bisa melalui Malaysia, karena pertama dekat ya, kedua lebih murah ya, dan pengambilan harganya pun jauh guys. Kalau misalnya diekspor ke dibawa ke Jakarta misalnya, di Indonesia lah yang memang jauh gitu guys ya, dan ternyata lebih mahal diambil harga harga-harga yang memang produk-produk Aceh lah begitu guys ya, lebih mahal dibeli di Malaysia gitu guys ya. Dan ini membuatkan hubungan yang sangat luar biasa antara rakyat Aceh dan Malaysia. Dan ini juga saya terima kasih banget ya guys ya buat rakyat Malaysia yang mana sangat support, sangat menjaga gitu guys ya, keharmonian ya, kekeluargaan ya terhadap saudara-saudara saya, saudara-saudara Indonesia yang ada di Aceh. Ini yang luar biasa menurut saya guys ya. Sampai saya tidak bisa banyak kata-kata gitu guys, karena saya terharu juga ya, yang mana luar biasa ya hubungan ya antara Indonesia dan Malaysia, terutamanya rakyat Aceh, yang mana pasca konflik ya, sehingga membuatkan rakyat Aceh dan para pemimpin-pemimpin Aceh ini menjalin kerjasama ya dengan Malaysia. Dan ini bukan dilakukan ya baru-baru ini, tetapi mungkin dari dulunya sangat luar biasa. Di saat rakyat Aceh kesulitan segala macam, Malaysia lah yang nomor satu untuk membela rakyat Indonesia di Aceh. Masya Allah, terima kasih buat teman-teman semuanya di Malaysia. Dan bagaimana pandangan teman-teman semuanya? Boleh saja komen di bawah ya. Jika ada masukan atau segala macam, boleh komen saja di bawah guys ya. Mungkin itu dulu video hari ini ya. Bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap di Rahmat Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.